Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Ramadan Hikaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara men-setting BIOS. Sebelum itu, apa itu BIOS? BIOS merupakan kepanjangan dari Basic Input Output System, sebagai perangkat dasar komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data. Program ini juga berperan sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras yang ada pada laptop atau komputer. Maka daripada itu, program BIOS sebagai program dasar yang ada pada sistem komputer. Oke, baik, langsung saja kita langsung masuk ke videonya. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke BIOS-nya. Untuk konfigurasi BIOS, kita tekan tombol power dan kita tekan F2 berulang kali. Oke, di sini kita sudah masuk di menu BIOS-nya. Di sini ada 5 menu ya. Pertama main menu, yang kedua advanced menu, security, boot, dan exit. Oke, saya akan menjelaskan tentang main menu dulu atau menu yang pertama. Di sini ada sistem informasi, di sini ada sistem information atau sistem informasi, di sini ada sistem time dan date. Nah, time di sini menunjukkan waktu konfigurasi kita untuk menyeting BIOS, dan date-nya ini adalah hari kita men-setting BIOS. Di sini ada BIOS information. BIOS informationnya adalah ada BIOS versi, ada EC version. Nah, di BIOS version ini versi BIOSnya ada F1.06 dan EC versionnya 1.00.00. Build date and time-nya tanggal 8 bulan 5 2015. Dan nama laptopnya Acer, dan produk name-nya atau tipe dari laptop Acer ini 1Z1402. Oke, di sini ada produk name, serial number, ASETEC, WD number-nya ini, Ethernet, MAC, address-nya ini. Dan di sini ada prosesor type-nya ada Intel Celeron 2957 1.40 GHz, dan prosesor speednya 1400 MHz. Total memorinya ada 2048 MB DDR3L, dan memori frekuensinya 1600 MHz. Nah, itu di main menu. Kita lanjut ke advanced menu, advanced setting. Di sini ada OS selection-nya. Kebanyakan laptop itu mereka pakai Legacy OS. Ini kita pakai Legacy aja. Wake online-nya juga kita aktifkan, ini untuk jaringan. Cold booting device-nya ini kita disablekan saja karena ini booting dalam keadaan cold atau mati. Kita disablekan saja. Di sini SATA device, serial ATA yang pertama, serial ATA HDD yang pertama itu ST500L T012 1DG 500 dalam kurung 500 sampai 1 GB. Serial ATA yang kedua karena tidak ada 9MT, dan Smart Self Test-nya kita enablekan saja. Intel Virtual Agent teknologinya kita enable juga. Intel Anti-Thief teknologi juga kita enablekan saja di sini ya, untuk BIOS testing. Di sini ada security atau keamanan. Di sini security dari bootnya disablekan saja karena kita nggak perlu pakai pengaman untuk booting atau kata sandi untuk booting ya. Di sini kita bisa menyeting kata sandi ketika run administrator pada laptop. Kita
tapi di sini kita disablekan saja. Oke, di sini menu bot. Selanjutnya menu bot. Nah, di sini bot configuration atau konfigurasi bootingnya, CSM support dan LAN remote boot kita enablekan saja. Sini, ini sudah enable. Nah, di sini ada boot option priorities atau prioritas bootingnya pakai apa. Sini ada banyak, ada hard disk, DVD, network, Realtek, PXI, ada hard disk juga, CD, DVD, cave, WiFi-LAN. Nah, di sini kita yang kalau kita mau kayak full ini jadi prioritas, kita ganti full ini di sini di option 1. Tapi karena saya maunya hard disk untuk priority option atau prioritas bootingnya, ya saya sudah pilih di sini hard disk. Ya, di sini ada hard disk drive BBS priority. Sini ada, kita sudah pasang yang tadi ST500LT 012 1DG 142. Oke. Network drive BBS priority-nya ini Realtek PXI BO2DO. Ini untuk versi dari jaringan atau network. Nah, ini hard disk penyimpanannya. Nah, dan menu terakhir ini adalah menu exit and exit option ya. Save and exit option. Sini ada save, change and reset, dimana kita menyimpan yang tadi sudah kita konfigurasi BIOSnya dan kita reset. Di sini discard, change and exit. Sini kita keluar atau exit tanpa menyimpan dari yang sudah kita editin. Dan di sini restore default atau kita merestore atau kita menghapus setup ini dari menjadi default atau pengaturan yang pertama. Karena di sini saya sudah setting dan tidak perlu lagi saya save, kita pilih discard, change and exit untuk langsung masuk ke desktop Windows-nya. Oke, di sini kita quit without saving, kita nggak perlu save, kita klik yes. Oke, di sini mungkin agak lama. Oke, ini udah starting Windows. Oke, ini sudah masuk di desktop tampilan Windows-nya. Dan kita sudah selesai mengkonfigurasi BIOS. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Cara menyeting atau konfigurasi BIOS. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.